Pekan ini, jagat maya dikejutkan oleh sebuah video memilukan yang merekam detik-detik terakhir seorang bocah berusia 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. NS, seorang santri asal desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Jampang Kulon dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan. Luka bakar melepuh di sekujur tubuh menjadi saksi bisu penderitaan yang ia alami. Namun, yang paling mengguncang publik adalah sebuah isyarat terakhir dari jari telunjuk sang bocah sebelum ajal menjemput. Isyarat yang mengarah pada sosok ibu tirinya. Kejadian bermula pada Kamis, 20 Februari 2026. Anwar Satibi, ayah kandung korban, yang saat itu sedang bekerja di kota Sukabumi, mendadak menerima telepon dari istrinya, berinisial TR. Sang istri mengabarkan bahwa NS sedang sakit panas. Namun, betapa hancurnya hati Anwar saat sampai di rumah dan melihat kondisi putra sulungnya. Wih, si Raja sudah mang. Ditelepon siapa? Hah? Ditelepon siapa? Istri saya. Ya pulang si Raja. Terus ngelantur panas. Saya pulang. Teman saya turun di Mahesa, saya pulang ke rumah. Pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya si Raja seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu, dibawa ke rumah sakit gitu. Saat berada di instalasi gawat darurat atau IGD, kebenaran mulai terungkap. Di hadapan petugas kepolisian dan ayahnya, NS yang tengah kritis memberikan kesaksian yang memilukan. Ia mengaku dipaksa meminum air panas. Puncaknya, dalam video yang kini viral, NS menunjuk ke arah ibu tirinya saat ditanya siapa yang melakukan kekerasan tersebut. Ledakan emosi sang ayah pun tak terbendung hingga sempat terjadi keributan di ruang medis. Sesuai dengan video ada, ya. Seperti apa itu, Pak? Ya itu ya menjelaskan bahwa itu sama mama, ya sama mamanya. Makanya langsung bapaknya juga marah di situ kan. Sampaikan, saya kan dia langsung direlay sama ya. Jangan ribut sini. Terus diamankan. Kalau Ya. kondisi anaknya itu sakit bagian apa aja, Pak? Itu banyak dari atas sampai ini kan bicaranya juga udah nggak bisa normal. Gitu. Berarti itu ibu kandung aslinya ya? Oh, ibu tirinya Oh, itu. ibu tiri. Tapi saya tidak menuduh ya, tidak menuduh sama ibu tiri atau siapa. Dugaannya ya, Pak, ya? Nah, duanya. Mengarah ke sana. Saya yang penting nanya anak itu sama siapa. Dia bilang itu ada bukti videonya ada sama mama. Dasarnya kemarin waktu itu mama sama bapaknya itu lagi berantem. Ya, itu ada videonya. Saya tidak mengada-ngada, bukan ucapan saya, itu ucapan almarhum ya, gitu. Korban ini di rumah tinggal sama siapa aja, Pak? Nah, di sama ibu tirinya Berdua. nggak tahu berapa orang ya. Di situ ada mungkin ada tiga orang kalau nggak salah. Bapaknya lagi di Sukabumi, lagi nggak ada. Sukabumi kota. Ya, lagi biasa usaha lah ya, gitu kan. Nah, saya pagi-pagi ditelepon, langsung datang. Dugaan penganiayaan ini ternyata bukan yang pertama kalinya. Anwar mengungkap bahwa setahun yang lalu, ia pernah melaporkan istrinya ke Polres Sukabumi atas kasus serupa. Saat itu, NS mengalami luka memar akibat pukulan benda tumpul. Namun, laporan tersebut berujung damai setelah sang istri bersujud memohon ampun dan berjanji akan bertaubat. Sayangnya, janji itu diduga diingkari. Kali ini, NS tidak hanya mengalami luka memar, tapi luka bakar serius di bagian kaki, selangkangan, pipi, hingga mata. Nyawa bocah malang ini tak tertolong setelah beberapa jam mendapatkan perawatan intensif. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa si Raja teh." Kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Makanya itu ada di dalam video, saya sempet brutal gitu. Betul. Ini anak angkat dua, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya, waktu itu. Sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isep. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat. Arek
bager lah. Gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Dorong ingin sekali saya melakukan otopsi karena saya ingin tahu intinya seperti itu. Ingin memastikan. Saya nggak bisa nuduh sembarangan, nggak bisa, nanti kenanya fitnah. Nanti saya juga dituntut lagi sama orang. Saya nggak mau, makanya saya mendorong, minta tolonglah ke Ustadz Abdul Rahman, ke saya, ya tolong, saya mau otopsi. Kemarin sebetulnya sempat mau gagal otopsi karena saya banyak pertimbangan, anak saya kan di black. Saya kasihan, tapi daripada saya penasarannya panjang nggak apa-apa lah. Di sisi lain, TR, sang ibu tiri, tegas membantah semua tuduhan penganiayaan. Melalui pernyataan yang beredar, ia mengklaim bahwa luka-luka melepuh di tubuh NS bukanlah akibat air panas, melainkan gejala penyakit medis yang diidap sang anak. TR menyebut bahwa NS didiagnosa menderita penyakit serius seperti kanker darah atau leukemia serta autoimun. Menurutnya, kondisi kulit yang melepuh adalah dampak dari panas dalam yang luar biasa akibat penyakit tersebut. Terkait jari telunjuk NS yang mengarah padanya, TR berdalih bahwa anak tersebut hanya memintanya untuk menjelaskan kondisi penyakitnya kepada polisi, bukan menunjuknya sebagai pelaku. Meski ada bantahan dari pihak ibu tiri, pihak kepolisian kini tengah mendalami kasus ini dengan serius. Satuan Reskrim Polres Sukabumi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, terus melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Ayah korban, Anwar Satibi, meski mengaku berat hati, akhirnya setuju untuk dilakukan autopsi guna mengungkap penyebab pasti kematian sang putra. Ia tidak ingin lagi ada keraguan, ia menuntut keadilan bagi NS. Sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan, karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.